Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di Bukan Podcast. Channelnya kita ramai-ramai ngobrol santai dan santuy. Jadi malam ini gimana bang? Kita lagi bertandang ke tempat Bang Alfi. Bang Alfi ya bang ya? Ya. Bang Alfi. Jadi beliau ini ibaratnya pengembang anggur lah, anggur untuk di daerah kita lah sini masih kan ya? Kakak ya? Kakak Kuburaya. Pal 9, daerah Pal 9. Jadi itulah kita ini pengen tahu gak kan? Bagaimana tentang anggur ini bisa hidup di sini atau ya mau banyak tahu lah tentang anggur Cara karena pengembang biakan anggur. Jadi beliau nih Bang Alfi, ya bang, untuk pengembang biakan anggur dan pembibitan, beliau sebagai yang ada di tempat kita nih sekarang kan banyak belum ada yang tahu nih gitu kan. Jadi mungkin Bang Alfi bisa perkenalkan diri bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, saya mulai main anggur baru juga. Cuman mengenal anggur udah lama. Cuman tertariknya masalah anggur ini menjanjikan. Karena apa menjanjikan? Karena di Kalbar ini kadang-kadang orang bilang mustahil untuk menanam anggur. Jadi kita buktikan ada tantangan bagi saya untuk menanam anggur. Saya coba. Pertama saya beli dulu bibitnya ada 150. Mahal juga ya bibitnya. 150 per biji per pohon. Cuma ada saya pesan 130 mati semua. Oh jadi abang tuh beli 150, 100 bibit, 150. 130 bibit mati semua. Harganya 150. 150 itu Kawan, bayangkan awal-awal itu bang. untuk awal-awal. Jadi kenapa beratnya permasalahan ini? Jadi saya gali-gali lagi, buka YouTube, belajar dengan teman-teman yang pengalaman saya, teman-teman di Bali, di Jogja, di mana. Jadi banyak sharing-sharing, alhamdulillah dikasihkan masukan-masukan untuk perawatan bibit. Sebenarnya anggur untuk merawatnya mudah, tapi kalau untuk pembibitan agak berat bagi yang awam lah ya. Tapi kalau udah mengerti dengan anggur, paling enak itu anggur. Karena anggur ini sebenarnya seperti tanaman biasa-biasa aja, yang seperti tanaman yang merambat-rambat. Cuman dia perlu proses istilahnya untuk membesar batang. Kebanyakan mereka yang menanam anggur ini mereka fokus untuk pembuahan. Jadi sebenarnya untuk mengukus pembuahan itu salah. Sekarang kita besarkan batang dulu. Anggur maksimal kalau berbuah itu 2 tahun, 1 tahun lebih 2 tahun Baru bisa panen. baru bisa buah produktif. Karena kalau buah perdana itu kalau sebenarnya anggur Saya 5 bang, bulan 7 bulan juga bisa. baru tahu saya ternyata anggur nih dia punya batang tuh bisa besar tuh bang ya. Anggur di Indonesia yang tertua hanya sekitar umur 50 tahun. 50 tahun itu di Bali. Bayangkan anggur ternyata bisa 20 tahun ya bang. Iya, anggur ratusan tahun. Kalau yang tertua sekali di Jepang ya, ada 130 tahun. Wah mama, 130 tahun anggur. Jadi apa namanya itu waktu Tanaman umur panjang. waktu Panjang umur nih. Bang Alfi ini apa namanya untuk menanam lah, bahasa menanam atau membibitkan anggur di sini kira-kira berapa tahun yang lalu nih? Ini baru bulan 5 kemarin kita tanam. Yang saya fokuskan kan bulan 5 kemarin, berarti dengan bulan sekarang bulan 2 berarti kita 9 bulan, baru 9 bulan ya. Baru 9 bulan. 9 bulan. Jadi Itu abang udah 2 kali panen. udah 2 kali panen bang sebulan. Tapi kalau untuk pengalaman pertama kali abang nanam anggur nih tahun berapa bang? Kalau tanam kemarin tahun 2004 udah mulai nanam. Berarti dari tahun Cuman 2004 belum ya? tahu sistemnya, perkembangannya belum tahu ya. Tanam berapa tahun pun udah besar-besar karena kita belum menguasai medianya. Jadi sekarang alhamdulillah kita udah kuasai medianya. 7 bulan udah bisa berbuah-buah. Jadi untuk apa namanya untuk jenis-jenisnya ini anggur ibaratnya impor kah, lokal kah apa gimana mas?
Kalau kita sih kita kembangkan impornya dari Ukraina juga ada, dari Jepang juga ada, Cina juga ada, banyak lagi yang kita kembangkan di sini. Kita varietas ada belasan varietas yang impor seperti Taldun, Akademik, Sametran, Ninel, banyak varietas yang lain yang belum saya bisa sebutkan ya. Oh iya, banyak jenis ya bang. Varietas tuh ada 100 lebih varietas anggur. Jadi kalau ngapalnya susah. Iya. Jadi banyak, masing-masing negara baik India di mana memang udah ada. Ini saya nih yang buat benar-benar saya pertama kaget dan benar-benar terkejut lah ya, ibaratnya ternyata anggur ini bisa di Pontianak nih. Sedangkan Pontianak nih kan kita kalau tengok dari cuaca dan suhu kan panas ya bang ya. Ya. Nah jadi kalau untuk sebenarnya anggur nih penanamannya tuh media dan suhu gitu gimana bang? Kebanyakan mitos kita seperti ini loh. Dulu kita nanam anggur itu hanya kita fokus dengan ada salju kan. Oh, Iya. Karena iya. sebenarnya salah mitos itu. Anggur Dingin gitu. harus kena panas sekitar 8 jam 10 jam. Oh, sebenarnya salah berarti. Harus gitu, Bang. salah. Jadi Makanya di Indonesia anggur itu bisa berbuah 2 kali. Karena panas Panas kita luar itu biasa. Ah, Ya. Jadi kawan-kawan tuh yang mungkin mikirnya Kalau macam dulu kan kita Ah. anggur nih, olah di luar ya nih kan gitu. mungkin nggak ibaratnya. bisa gitu, ternyata malah di tanah kita nih yang bisa sampai 2 kali panen. Kalau di luar gimana bang? Di luar hanya 1 kali Ah. musim aja. Berarti kita nih termasuk yang bisa Luar biasa. di produk yang Indonesia. bisa lebih Terus cepat. gini bang, apa ke yang untuk anggur di sini ada jenis-jenis tertentu yang nggak bisa atau ada beberapa ibaratnya semua kan ada bisa jenis aja. kalau jenis ini macam kita daerah-daerah panas hujan nih kan cuma 2 musim apa ini tak bisa nih, ada nggak kira-kira yang itu bang? Sebenarnya anggur impor itu bisa semua kita tanam, cuman dia ada jeda-jeda waktunya. Ada yang buah figur bisa 7 bulan bisa berbuah, ada yang setahun lebih bisa berbuah, tergantung varietas itu anggur. Jadi kalau anggur-anggur yang umum yang impor yang udah berbuah tuh kayak Tran, Jupiter, Ninel itu udah untuk tropis di Indonesia luar biasa. Kalau berarti yang anggur-anggur biasa orang jual di pasar buah yang kita sekarang biasa tengok tuh kan bang, yang warna merah tuh kan, itu asli Indonesia tuh bang ya? Banyak juga yang dari luar, ada juga yang dari Indonesia. Kebanyakan untuk dari tahun 2015 ini banyak kan dari Indonesia. Indonesia. Ya. Dulu-dulunya kita impor Ayo, dari Bang. luar. Sekarang Jadi- banyak Indonesia. Jadi mungkin gini kali bang, apa namanya, bahasanya ini buah impor tapi sebenarnya produksinya dalam tempat kita nih. Enggak, paritasnya ada paritasnya. Oh, ada Tapi paritas. kalau kita umum yang jual biasa itu lokal punya. Oh yang Wah. biasa dijual-jual. Cuman dulu impor, cuma udah terkenal jadi lokal karena udah lama. Gaya Oh. Isabella itu kan lokal, cuma asam itu terkenal masih lokal karena Isabella masuk Indonesia udah tahun berapa, udah lama sih. Cuma yang lainnya sih baru-baru juga masuk yang impornya. Dia kalau yang saya pernah lihat di Indonesia nih kan, yang saya pernah beli lah bang ya, dia ada anggur hitam, anggur merah, sama anggur hijau tuh bang. Itu kalau yang hijau yang saya penasaran nih bang, itu hijau tuh dia udah masak atau di situ tuh belum masak nih? Maksudnya pas dijual tuh udah masak atau belum bang? Itulah anggur itu kan banyak varietasnya. Ah. Maka kalau yang hijau itu sebenarnya udah masak. Oh, udah masak. Nah, itu memang jenis dia. Oh berarti memang jenisnya hijau ya bang ya? Jenisnya. Soalnya pas memang beli itu memang rasanya pun manis itu. Saya Ya. kira tuh malah ini hijau, berarti nanti kalau mungkin lama nih mungkin dia bisa merah lagi. Saya Ya, kira gitu enggak, kan. enggak. Enggak Cuma ya. varietas dia. Terus anggur hitam tuh ada juga bang ya? Ada juga Itu jenisnya apa bang? Kok banyak gaya Ninel udah mulai agak hitam-hitam, kayak Jupiter juga ada. Oh kawan-kawan, nama-nama anggur tuh di abang sebutkan tuh. Nah, kita pun ada kebun kalau mau lihat Oh boleh iya belakang. boleh boleh. Ah. Ya kawan-kawan kita lihat Kebun di anggur belakang di nih belakang. kebun anggur Bang Alfi yang asli di Pontianak, Kalimantan Barat. Dah, mulai dah. Jadi kita sekarang Nih kawan, belum pernah nengok pokok anggur di Pontianak. Inilah dia. Tengok nih. ini lokasi di Pal 9 nih. Ini daun anggur. Bukan maksudnya kita ya sepok sedikit lah kan. Gambar anggur buahnya. Itu kan
Bang Alfi tuh, ke Bang Alfi. Nih, jadi ini pohon anggur langsung punya Bang Alfi nih. Ini buah-buahnya nih semua ini. Nah, ini kawan. Wah, keren. Jadi nih pohon anggur langsung ada buahnya nih, asli. Nah, Nih lah dia. Wih, mantap ya. Jangan dikira buah laku. Nah, jangan pula kita kira kami ini nggak bola ko bagi. Ini buah anggur asli. Bahkan bola ko bang ngambil buat video. Nah, jadi Umur berapa ya? Bang, untuk yang ada di depan kita nih Bang, ini tanamnya dari umur berapa nih Bang? Ini baru usia 9 bulan. Oh, 9 bulan. Jadi dari 9 bulan itu dia kecil loh Bang ya? Ya, dari bibit, Mhm. bibit impor kita pelihara. Alhamdulillah perkembangannya luar biasa. Buahnya sudah seperti ini. Oh. Nah, Oh, jadi ini tapi ini beda-beda nih Bang ya? Yang untuk varietasnya yang ini? beda-beda. Yang sana lain, pohonnya yang ini lain Iya, gitu Bang. lain. Cuman dia kok merambat jadi satu gitu ya nah, Bang? kalau figur ini memang strand ini figur. Nah, Oh, gitu. Jadi kalau untuk masaknya nih berapa lama biasanya Bang? ini SP-nya kalau masa 120 hari. 120 hari, 3 bulan lebih lah. 3 bulan, iya. Mau 4 Berarti bulan dari- lah, mau 4 bulan. Plus 10 hari. Dari jenis Dari pemangkasan kita. itu dimangkas di baru Bawa. Kalau anggur ini kita yang buahkan, bukan dia pun sendiri. Oh, kita yang buahnya. Nah, Oh, jadi gimana Bang? kalau Buahnya anggur sendiri? Mhm. kita tanam, kita yang buahkan, bukan buah sendiri deh. Oh, jadi kita untuk dalam penumbuhan itu beda dan pembuahannya seperti ini nih kita pun ada caranya lagi gitu. Ada Bang. caranya, banyak caranya. Kalau dia kayak gini, ini kita buahkan terus nih. Jadi bertingkat-tingkat nih. Ini ada yang ini. Oh, Jadi kalau untuk dalam media tanamnya nih, Abang pertama besarkan pohonnya dulu gitu ya. Iya, besar ke pohon dulu. Jadi kira-kira seandainya udah besar, terus Abang pengen buahkan, itu ada lagi caranya kan? Ada lagi. Berarti kawin dia kayak salak ke? Enggak. Ini kita stream browning pangkas Nih habis. kawan-kawan, pangkas. boleh saya tanya nggak Bang, ini ditutup gini ini supaya apa Bang? Ini untuk istilahnya mencegah istilahnya takut binatang lawar atau gitu, apa, makanya kita tutup. Tapi kalau untuk pembesarannya, kalau pun nggak ditutup gini, Enggak masalah. nggak apa Bang. Karena kita pakai plastik UV kan. Ada yang udah nggak masak salak tuh? Ini nah, kawan kalau mau lihat yang dari bawah nih, ya. Tengok nih. Ini buah anggur ini di bawahnya. Nah, kawan. Nah, tuh. Cantik kan? Bukan anggur hijau nih, ini Kalau- jenisnya apa Bang? Ah, kalau yang ini jenis apa nih Bang? Ini Varietas. Tran. Warnanya kalau matang warna bu. agak pink dia. Nah, jadi agak pink nih, kawan, bukan anggur hijau. Yang salak tuh yang nggak masak tadi itu mana? Itu ninel. Oh, lain. Iya. Ini. Ini baru punya anggur ini bisa besar gini batangnya nih. Kira tuh kayak model kecil-kecil yang itu daun batangnya. Ternyata bisa besar dan umur bisa ratusan tahun. Kalau ini Bang, ini bibit nih. Nah, ini bibit-bibit anggur yang baru kita semai ini kemarin. Nah, jadi abang nih kok nyemai ini gini kan lo kawan. Nanti dia tumbuh daunan nih bang, kok gini nih bang. Tumbuh nanti dia. Bukan disambungnya bang. Enggak. Ah, jadi Ini- asli. Ini udah impor. Jadi dari sini nanti tumbuh daun. Dari bisa besar kayak gini. Nah, ini juga nih sama nih. Dia merambat ya bang berarti anggurnya. Ah, merambat. Merambatnya. Buah. Nah, ini buahnya. Ini juga. Jadi, tapi kalau kita katakanlah untuk rumahan lah Bang, tanam 1, 2 pohonnya bisa lah ya? Bisa, bisa. Oh, bisa. Nah, bisa. Jadi kan untuk iseng-iseng di rumah bisa. Ah, Itu iya. lah istilahnya kan di teras supaya nggak panas. Dijual berapa satu itu? Jadi kalau anu nih, abang nih melayani anu nggak? Bibit Ah, nggak, kita jual hanya fokus jual bibit bukan jual buah. Oh, jadi abang jadi Bang Alpi ini bibitnya. khusus Nah, Ini udah Jual ada bibit. bibitnya. bang kalau yang di sini nih nanti udah dipesan orang semua gak bang? Ada yang udah, ada yang belum. Biasa sih orang banyak inden istilahnya 1 bulan ke depan untuk kalau udah partai besar dia pesan. Nah nih kawan kalau yang di Kalimantan Barat mau pesan anggur atau bibit ini sama Bang Alfi nih. Bang ini kisaran berapa nih bang? Umur berapa nih kalau kayak gini bang batang? Kalau yang udah tumbuh tuh baru umur 2 minggu. 2 minggu. Nah, kalau yang lain ini baru semua, baru tanam. Kalau harga boleh nggak bang kita tanya nih bang? Iya. Nah kalau harga untuk per bibit seperti ini berapa bang? Yang kecil nih? Kita nggak jual bibit seperti itu. Kita jual bibit yang udah figur udah. Oh udah figur, ada berarti yang contoh. udah jadi daunnya gitu bang ya? Kayak gini nih Oh, kan kayak udah gini. figur. Ah, nih kawan. Dia maksimal kita kalau untuk tanam media itu maksimal daunnya 10 daun ke atas. Oh 10 daun ke atas. Bang? Iya.
kalau di bawah itu mungkin rentan mati. Nah, jadi ada itu juga Ah. buang itu ya. Jadi keladi ini tanam gak di mana? Oh ini tumbuh seorang nih kawan. Jadi ini bang, kalau untuk tanahnya tuh bang, itu mungkin dari apa lah kali ya. Tapi campurannya banyak lah tuh bang kalau gitu ya. kalau untuk umum sih hanya 3 kita, kohitnya, tanah, sama sekam bakar aja. Oh gitu. Nah, Jadi itu sebenarnya mudah emang ya, asal perawatan ya. Jadi kalau untuk anu nih bang, ada nggak yang kira-kira ada yang pernah kesini gitu kan, pengen belajar atau apa gitu kan? alhamdulillah banyak sini. Teman-teman yang mana yang mau belajar silakan kita ajarkan cara-cara nyambungnya, cara pembibitannya, cara medianya. Begitu. Iya, Jadi nanti kalau ada yang mau belajar boleh lah bang ya. boleh. Karena sini di setiap konsumen saya kalau misalnya belum ada pengalaman dia nanam anggur, saya ajarkan dari perawatan bayinya sampai besar. Begitu. Nah, dari pembuahannya pun kita ajarkan cara Bang, Umpama kalau pembuahannya. ada yang pengen minat Iya, kan, minat. untuk membudidayakan anggur kan supaya berkembang, supaya ya mungkin dijadikan anu lah kan. Bisa jadi usaha ya. Nah, Kalau untuk ini bang, penahan ini memang dia harus aluminium gini atau dia boleh kayu biasa gitu boleh gitu? Tergantung budget kita. Oh, Nah, berarti tergantung apa kayu boleh gak kawan? Kalau kita budget kita yang Bagusnya standar pakai tuh ini lah ya, pakai Bang. kayu boleh. Kalau yang kayak gini kan udah istilahnya udah permanen juga tahan lama, jadi sekali kerja aja. Kalau kita pakai bambu pun juga bisa. Oh bambu bisa. nah ini kayak saya mau tanya nih bang. Nah, ini kan ibaratnya kayak dibuatkan anu greenhouse kan, Oh iya. memang harus greenhouse lah ya. Kalau untuk impor ini pakai greenhouse. Jadi untuk tanamannya yang untuk kita umpama panen ambil buahnya apa ini tuh ya harus dibuatkan greenhouse seperti ini. Kita nggak bisa Sebenarnya gini, tergantung budget kita. Kalau kita mau pakai rapi, nggak perlu bingung selanjutnya. Greenhouse tuh rumah kacang kawan, rumah Kalau kacang. kita nggak pakai greenhouse, kita bisa. Mana bisa megang mas kayak gitu? Ya. nggak ibaratnya kalau kena matahari terbuka kan. Ayo saya megang mas. Malah bagus. Bagus. Malah bagus. Nah, cuman kelemahannya itu waktu berbuah aja. Kalau musim hujan, Siapa bang? kelemahannya kalau musim hujan aja. Gugur ya? Nah, pecah-pecah buahnya karena kelebihan air. Ini satu pohon nih buahnya nih. Ini bisa 40 umur nih. Dari 9 nih. ini berarti satu pohon ini Ini ya. satu pohon aja yang dibuahkan kemarin. Kalau yang lain sengaja saya tidak dibuahkan. Ini Oh, gitu. dikasih tali-tali gini supaya dia menempel ya bang kan? Nah, kita bentuk pasirnya. Oh bentuk. Kalau kita nanam di rumah gitu dia merambat ke rumah lah gitu. Iya. Kalau ini kita perawat tim buahnya tuh putus-pucuk, makanya buahnya bertingkat-tingkat. Nah, jadi buahnya enggak putus-putus nih sampai Ini kapanpun enggak Oke. putus. Jadi abang panen sini nanti di sini buah lagi. Buah lagi enggak putus-putus ya. Oh, itu sih rahasia perusahaan tuh kali itu. Nanti yang beli bibit kita ajarkan. Ah, Nah, iya. bagi Kalau bibit yang kita di ajarkan. Pontianak mau belajar nanam anggur, terus bisa langsung ke beliau nanti Pak Alfi. Jadi untuk Di ini kita masuk ke Pontianak pembibitan ini, kuburan Bang. ya di Pegado. Nata, Ya. kalau untuk apa nama pembibitan abang ini kan layani pemesan pembibitan nih Hmm. udah banyak belum yang anu Bang? Ah, betul. Saya pikir Saya ya, Mas. alhamdulillah kalau 1 bulan saya siapkan bibit itu habis kurang lebih 500 atau 1000. Oh gitu. Jadi kalau apakah kalau kita pengen beli kita bisa pesan, oh saya mau jenis ini bang, Ya, bisa. oh bisa, dia melayani gitu Nah, ya. kita melayani. Bisa request nih. Bisa request. Bisa request. Jadi untuk itu kira-kira berapa lama bang biasa kalau kita sekarang saya request nih, bang saya perlu bibit anggur ini misalnya kan. Maksimal 1 bulan karena kita dari awal bibitan. Oh iya. Ya, kalau dia mau setelahnya mau nunggu ya Nunggu silakan. ya. Nah, Kalau ada tapi random tapi lah. kalau ada langsung kita Ah, kasih. langsung pilih Nah, lah. kalau ngambil Ada satu bisa dua besar. sih gampang lah kan. Kalau kamu untuk partai besar kan kita misalnya ratusan pohon kita. banyak emang. Nah, Jadi ada ke anu bang apa namanya kalau macam abang nih kayak model apa namanya bahasa kita tokonya lah kan ibarat kita Oh, standby untuk di nama sini. toko abang itu ada gak bang?
Saya enggak ada, saya kasih nama di sini nih BCA, Borneo Ceria Anggur. Oh, Borneo itu ceria anggur. BCA, Nah, Borneo ceria Enggak, anggur. maksudnya kan gini, setelah mungkin ada yang lihat ini apa ini tuh ada yang pengen kan. Paling Bang Alfi bang. Iya. Bang Alfi anggur, Iya, Cak. Pergado. Oh berarti carinya ya sekitaran Pal 9. Apa 9? Samping Gang Siata. Sampai Gang Siata nama saya. Bukan Gang saya. Gang Atta itu depan tuh ada nama Gang Atta di Pergado. Siata. jadi Apa tanya aja Bang Alfi anggur tahu dah paling. Nggak taunya. Nggak taunya. ibaratnya apa nama melayani satuannya bang. Kita melayani ya. Berapapun belinya, 1 kita layani, 2 kita layani. Oh. Mau belajar pun kita layani. Ya. Ya. Itu harga per bibit bang yang Tergantung varietasnya. itu. Ada Ya. yang dari 150, ada yang dari jutaan, ada yang di bawah 100. Untuk per satu bibit. Iya. Di bawah 100 ada variasi deh harga. Variasi. Karena semakin sulit kita dapatkan bibit yang baru-baru itu semakin mahal ya. Iya. Karena varietas baru. Untuk pengiriman luar kota ini udah ada ke bang? Sampai kemana gitu? Saya kemarin kirim di Natuna, pernah di Batam juga ada. Oh, Batam udah sampai. Berarti masih dalam kota Indonesia ya. Di Kota ya. Indonesia. Untuk luar kan kita nggak mungkin, kita kan Iya, impor dari sana. betul. Tapi kalau untuk yang sekitaran kita nih, udah ada belum nih bang? Kalau sekitar gini Kakak ya, nih. untuk nanam sih banyak. Cuma untuk partai besar belum ada. Belum ada ya. Abang ada Facebook atau apa kan? Nama Facebook abang apa? Jadi kalau kawan-kawan nanti ada yang mau pesan kan bisa langsung bisa. Facebook abang. Alfi Sabran ya? Alfi Sabran. Nah, jadi Facebooknya bang Ataupun nanti ya kita cantumkan lah di sini, cantumkan nomor kan. abang nanti WA. kan untuk pesanannya. Yang di kakap kan pasti banyak nih yang nonton kita nih bukan nggak nah, jadi bisa langsung nengok ke Bang Alfi nanti. Nah, mungkin ada yang belum tahu kan bahwa di kakap nih ada Jadi pengembangan inilah anggur. deh anggur di kakap. Nah, masuk kakap lah ya pasti ya. Iyalah. Saya kakap deh. Cara saya kakak. 9 cuma desanya ya. Nah, yuk kita udah habis lihat nih kan. Nah, jadi kan kita tadi udah habis lihat Bona kan ibaratnya. Bang Alfi di belakang. Untuk lihat bentukannya, contoh yang udah tumbuhnya dan yang Buahnya ada. buahnya. Nah, mungkin Atta ini selama ini belum pernah kali nengok ada pohon. Tak pernah. Saya Gitu. baru ini nengok pokok anggur di Pontianak nih. Iya, Biasa tuh. kita nengok di TV itu pun tak pernah nengok langsung lain. Berarti main gua kurang jauh sini. Itulah. Dan di sini lah saya baru bisa nengok pohon anggur yang benar-benar nyata. Dan buahnya langsung di pohon. Cuman sayang nih tidak dimasak nih ke kawan. Masih bentar. Nanti lah ada kalau kita ada ketemu kan. Belum tepat waktunya. Tapi ya pasti rasanya asam kalau yang hijau ya bang. Ya. Masih asam dia. Karena belum USB. Jadi kalau seandainya dia udah matang, udah benar-benar merah. Pink ya bang yang tadi ya. Pink. Nah, itu nanti pasti rasanya Pas manis. lebaran itu. Lama ya bang. Lebaran ya. Bulan lagi lah. Barang kawan. Jadi untuk hasilnya maksimal Memang tuh. kita pembuahan untuk icip-icip di lebaran. Oh, iya, iya. Keluarga datang, Tunggu nanti nih kita di next video nih. Jadi kalau untuk macam Bang Alfi ini sebenarnya fokusnya masih di pembibitannya bang ya? pembibitan. Karena kita jual bibit, Jual bibit bukan ya. jual buah. Tapi ada nggak rencana bang? Oh, ibaratnya perkebunan anggur yang Ada rencana saya ada 1 hektar bikin kebetulan depan rumah juga udah saya bersihkan, alhamdulillah udah saya galang, saya mungkin Udah di dalam apa bang? rencana saya untuk bikin pariwisata. Wih, mantap. pariwisata. Nanti di Pontianak nih ada wisata anggur. Pariwisata tentang kebun anggur gitu. nah, itu masih rencana lah. Wacana, tapi udah bergerak. Jadi nanti seru tuh. lagi. tak jalan-jalan kan pengen memetik anggur, tak pernah memetik anggur. Tahun depan loh. Insya Allah kata Bang Alfi tahun depan. Betul ya. Insya Allah tahun depan kita udah ada dah wisata anggur. Jadi apa namanya tuh? Ini yang masih belum nih bang. Jadi kalau untuk medianya nih bang, media nih kita nih cari sekitaran sini aja atau gimana ini bang? Media sih media tanam banyak di sini. Nah, seperti sekam, kohit kambing juga tanah. Kohit kambing itu apa tuh bang?
kotoran. Oh iya, teh kambing. Nah, jadi kau tahu, saya soal udah tahu gak tadi? Nah, jadi macam abang itu Kotoran hitam kali ya. ya. Ngolah sendiri dia. Oh itu kotoran hitam. Oh, berarti ngolah sendiri ya. Oh, berarti tak susah lah. Ya kan? Kira ada Nah, jadi ternyata tuh Pupuk tapi tetap kalau tambah kita bukan mau ya, buat bukan tenda susah. tergantung kita mau pupuk pakai kalau untuk bibit dari umur 1 bulan ke atas baru kita memupukkan. Tapi kalau dari bibit kita tidak boleh memupukkan. Kebanyakan orang yang bibitnya pesan online apa-apa sering mati karena belum cukup usia dia udah kasih pupuk, itu yang rentan. Nah, jadi biarkan aja, nanti udah besar daunnya udah 12 tahun 12 daun ke atas baru boleh memupukkan. Nah, bang, kalau ini maksud 12 daun ke atas tuh dia pemucukannya bang ya? Iya. Nah, jadi Dari pemucukannya bawah sampai sampai 12. atas 12 itu udah kita siap pindah. Pupuknya bang. Nah, baru kita pupukkan. Tapi kalau daunnya masih di bawah 10 itu bagusnya pakai mulut kecil aja dulu. Kasih siram-siram air biasa aja lah. Jadi untuk pemindahannya pun itu ada batas waktunya kawan. Enggak barakannya kira-kira kita udah besar tuh enggak, dia pakai ada hitungan daun lagi ya bang Iya, tadi. Baru kita maksimal pupukkan. 12. Maksimal 12 daun tingkatannya. jadi kalau ada yang pengen ya rasa kan nanam anggur ini kan atau pengen Sharing. pengen sharing atau pengen pan atau apa bisa sama Bang Alfi ini kan Bang gitu Alfi. ibaratnya Di Pontianak Pak Jalan masuk Buraya kan, terus di Pas 9 Buraya Parigado ya, ya, Sebelum Parigado. sebelum Parigado deh, samping Gang Atta. Gang ya, biasa. nah, nanti ada lah kita anu kan apa untuk ini kan misalnya kita tanya apa komennya di bawah nanti kita kasih Maksudnya kita kasih kan apa namanya untuk kemana Bang Alfinya ataupun nanti adalah kita alamatnya kan kita kasih di situ ini gitu lah. oke, jadi mungkin malam ini kita udahan tentang konten kita malam ini tentang Bang Alfi untuk membiarkan anggur yang ada di tempat kita di sini. Mungkin kita akhiri. Oke, nanti kita akan ketemu lagi di video kita selanjutnya. Oke Bang Alfi, makasih Bang Alfi udah Oke. ngobrol-ngobrol santai ini malam-malam. Maaf ganggu nih Bang. Ya ada apa-apa, memang kita Oke, sering kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nanti di Buka Podcast untuk video selanjutnya. Dadah.